Oke, selamat malam semuanya teman-teman yang sudah hadir. Selamat datang di webinar hari ketiga dengan tema pentingnya karakter dalam ilustrasi. Semua teman-teman yang udah datang, udah hadir, udah mendaftarkan di uh, webinar kali ini, terima kasih banyak. Perkenalkan yang dari tadi bacot dari awal, ya. Perkenalkan, nama saya Wildan Siwil yang bakalan jadi moderator di antara dua pembicara-pembicara ngeri ini. Ya. Gokil, gokil. Oke, tidak lain dan tidak bukan, webinar malam hari ini adalah serangkaian dari acara pameran yang diadakan oleh Indonesian Football Artist yang sekarang masih terselenggara sampai tanggal 27 November besok di Yogyakarta. Jadi webinar ini adalah salah satu rangkaian acaranya gitu. Oke. Pameran bukan pameran sih, acara, lebih tepatnya acara, keseluruhan acara ini terselenggara karena support dari the one and only Warung Mbah Sambat yang telah mempertempatkan kita untuk diadakannya pameran Figura 2022 ini. Terus ada juga Old School, Sport, dan Noto Jember. Dan juga rekan-rekan dari media, ada Bola Lop Football, ada Jornata Indonesia, olahbola.com, The Soccer Tribune, Podcast Bola Banget, dan Fandom Indonesia. Gokil. Untuk tema webinar kali ini tentang pentingnya karakter dalam ilustrasi. Kita akan mendengarkan proses menemukan karakter ilustrasi ini dari membuat komik. Seperti apa sih prosesnya? Nanti kita akan sama-sama simak dari dua narasumber kita. Nanti nggak cuma ada satu materi ya, ada juga dua materi karena narasumber kita malam hari ini ada dua. Kita juga akan dengarkan pengalaman dari ilustrator yang biasa ngerjakan ilustrasi-ilustrasi yang ada di klub bola kesayangan kalian. Gokil nggak sih? Sebenarnya apa sih yang mereka cari? Apa sih, kenapa sih mereka kok bisa pakai ilustrator-ilustrator dari Indonesia? Woi. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama ya di webinar pentingnya karakter dalam ilustrasi. Oke, sebelum kita mulai bersama-sama kita udah hadir, ada Mas Richard dan Mas Mahardika atau biasa dipanggil Paman. Boleh open mic Paman dan Mahardika, Paman dan Richard untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam teman-teman. Malam teman-teman. Oke, terima kasih. Close mic lagi karena saya masih mau ngomong. Oke, kita mungkin yang pertama kita akan sama-sama dengar dulu materi dari Mas Richard. Setelah itu teman-teman boleh tanya, boleh tanya-tanya sama Mas Richard, gimana sih Mas Richard cara bikin ilustrasi yang berkarakter atau apa kek gitu. Nanti biar Mas Richard yang menjelaskan atau mungkin ya kalian bisa tanya-tanya dulu lah. Terus di materi kedua nanti bisa langsung dilanjutkan oleh Paman dan teman-teman juga bisa tanya-tanya juga sama Paman. Bisa bertanya, kita hanya memperbolehkan teman-teman bertanya melalui chat ya, fitur chat yang ada di Google Meet. Nanti akan ada teman-teman yang ya membantu untuk mensortir pertanyaan-pertanyaan. Nah, buat pertanyaan-pertanyaan yang terpilih dari panitia, nanti akan mendapatkan satu giveaway, satu buat t-shirt dari Noto Jember. Oke, udah siap semua ya. Untuk sekarang mungkin bisa di-mute semua dulu untuk mic-nya. Oh ya, ada dari panitia ternyata juga kalau mau bertanya bisa raise hand dulu terus open mic ya. Jadi mungkin biar lebih intim sama pembicara kita gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dulu oleh Mas Richard. Boleh open mic Mas Richard? Sambil perkenalan dulu nih, siapa sih Mas Richard sebenarnya? Udah mulai nih. Bentar dulu Mas Richard. Udah mulai. Mas Richard.
Buat yang nggak tahu Mas Oke, Richard, mungkin teman-teman udah sering lihat komik-komik yang ada di Instagram ya. Dulu Mas Richard punya komik namanya Katak Berbulu. iya, Bukan begitu Mas Richard? Ya, kalau iya, pernah seliweran di Instagram kalian ya. Nama komiknya dulu Katak Berbulu dan sekarang ganti nama jadi apa Mas Richard? karyawan baru, Oh, karyawan menyesuaikan. baru. Oh, menyesuaikan ya karena udah umur ya. Iya, ntar ada Oke, karyawan senior, ada oh CEO gitu-gitu berarti ya. oh gitu. Berarti sekarang statusnya karyawan baru terus ini. Apa Iya, nggak mau naik ke open, karyawan open senior ini, gitu? open to work, kayak Ronaldo open to work. Hei, habis dilepas MU jadi open to work terus Iya, ya. open to work ya. Oke, kita langsung mulai aja untuk materi pertama dari Mas Richard. Monggo bisa dimulai Mas Richard untuk materinya. Udah keluar belum presentasinya? Bentar. Jadi besar ya. Ya, bentar. Ini separuh doang anjing. Dah, Tuh, terima kasih. langsung terima kasih. Ya ini udah. Sorry. Oke, mulai ya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Richard. Di sini saya sebagai bekerja sebagai ilustrator dan sempat bekerja di media olahraga selama 3 tahun di Grapos. Dulu mungkin namanya adalah Gorilla Sport dan sekarang udah berubah nama jadi Grapos Kreatif. Di situ saya sebagai ilustrator dan art director lah selama 3 tahun itu yang bikin konten-konten ilustrasi yang ada di postingan di situ sih. Nah, oke. Kenapa sih temanya komik? Komik itu sebenarnya salah satu hal yang penting juga dari part kita mencari pentingnya karakter dalam ilustrasi. Karena dengan komik itu kita juga bisa menemukan apa sih cara kita menyampaikan isi ilustrasi kita, apa terus menyampaikan apa tujuan ilustrasi kita, gitu sih. Oke, boleh lanjut aja mas. Nah, oke. Komik itu apa sih? Menurut Scott McCloud ini adalah salah satu apa sih ya? Dia pembuat apa sih tips-tips mengenai komik lah. Dia yang merunut komik itu seperti apa atau membuat komik itu bagaimana, itu tuh salah satu dia pencipta bukunya adalah si Scott McCloud. Nah, Scott McCloud ini berpendapat mengenai komik, yaitu komik itu merupakan gambar-gambar atau lambang-lambang lain yang posisinya berdekatan atau bersebelahan dalam urutan tertentu yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi atau mencapai tanggapan estetis dari para pembacanya. Next. Simpelnya adalah komik itu adalah menjadi salah satu bentuk komunikasi visual yang berguna untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan kelebihan berupa mudah dimengerti. Adanya kolaborasi antara gambar dan teks yang dirangkai sedemikian rupa membentuk alur cerita yang menarik. Oke, lanjut. Nah, komik kita baca apa sejarah komik cetak Indonesia ya. Sebenarnya komik itu sudah masuk di era sejarah cikal bakal komik itu sebenarnya muncul ketika di relief Candi Borobudur sendiri. Candi Borobudur itu kan kita tahu ya, ada beberapa relief atau pahatan-pahatan mengenai ilustrasi. Dan di situ tuh dia mempunyai 11 seri yang menceritakan yang terdiri dari kurang lebih sekitar 1460 adegan seri itu. Nah, tujuan si relief Borobudur itu tuh menceritakan tentang Buddha Gautama menuju nirvana atau menuju surga. Kemudian di tahun berikutnya atau di sejarah dulunya juga komik itu sudah ada yang dibuat melalui gulungan wayang beber yang menceritakan kisah Jaka Kembang Kuning. Nah, di era yang mulai modern itu di tahun 1947 komik cetak di Indonesia itu muncul. Cuma awalnya memang bukan dari Indonesia. Awalnya itu dari Amerika Serikat yang komiknya itu berjudul komik strip Tarzan. Dia dulu ada di mingguan Kengpo sejak tahun 1947. Kemudian komik strip dari Amerika Serikat itu dikumpulkan menjadi satu album
atau bukunya sesuai judul masing-masing. Itulah pertama kalinya Indonesia mengenal komik dalam bentuk buku atau dalam bentuk cetak. Nah, barulah masuk pada tahun 1954, banyak komikus Indonesia yang terpengaruh dengan aliran komik Barat. Salah satunya adalah tema pahlawan super, eh, yang banyak ditemukan di komik-komik Amerika Serikat. Salah satu kreator atau bapak komik Indonesia yang bernama R.A. Kosasih, komikus yang selanjutnya dikenal sebagai bapak komik Indonesia ini menciptakan komik pahlawan super yang berjudul Sri Asih, yang sekarang filmnya lagi tayang dengan tokohnya si Pevita Pierce. Itu pertama kali muncul pada tahun 1954. Perusahaan yang menaungi komik ini adalah penerbit Melodi. Komik Sri Asih ini juga menceritakan kehidupan dan petualangan pahlawan super, super perempuan dari Indonesia. Sosok Sri Asih ini terinspirasi dari tokoh pahlawan super Amerika Serikat yang bernama Wonder Woman. Selain munculnya banyak komik Indonesia yang mengambil tema pahlawan super, seperti Putri Bintang, Kapten Komet, terus Gundala, terus banyak sih, banyak cerita banyak komik superhero Indonesia yang terinspirasi dari Amerika Serikat. Nah, si Bapak R.A. Kosasih ini karena dia adalah seorang bapak komikus Indonesia, hingga tanggal lahirnya itu menjadi sebuah perayaan para komikus-komikus Indonesia, yaitu pada 4 April kita biasanya sebagai komikus merayakan Hari Jadi Komik Indonesia. Seperti itu, lanjut. Nah, jenis-jenis komik ini terbagi, mungkin sebenarnya ada banyak, tapi uh, mengikuti perkembangan zaman mungkin hanya ada beberapa lah yang bisa kita lihat. Nah, contohnya salah satunya adalah kartun. Dalam jenis komik ini hanya memuat tampilan berupa satu gambar biasanya atau ilustrasi beserta balon kata. Biasanya mengandung sindiran kepada suatu pihak atau humor komedi. Atau ini tuh hanya diceritakan dalam satu bentuk gambar, kemudian ada teks yang menceritakan sebuah kejadian lah, kayak gitu. Kayak contohnya ini kan kayak David Beckham dulu waktu masalah dia dengan Ferguson, ya kan, langsung karena dibandel dia dilempar sepatu waktu di ruang ganti, kan kayak udah menceritakan satu kejadian lah, dan itu emang tujuannya menyindir tingkah laku David Beckham kayak gitu. Nah, terus kemudian ada komik strip ini biasanya berisi penggalan panel komik yang dibuat secara bersambung atau tidak langsung selesai, atau juga bisa langsung selesai. Biasanya komik strip ini tuh batasan panelnya sekitar 4 sampai 8 panel, dan itu udah selesai ceritanya. Nah, ini tuh salah satu contohnya kayak komiknya dulu di bola, ada si Gundul ya kalau nggak salah. Dulu tuh dia suka muncul di harian-harian bola. Terus kemudian ada komik annual. Komik annual ini adalah jenis komik yang diterbitkan hanya dalam kurun waktu 1 bulan atau hanya 1 tahun sekali. Contohnya kayak novel grafis, beberapa novel grafis, terus beberapa komik-komik superhero juga kadang, atau komik-komik sport yang menceritakan satu satu kisah seseorang lah atau biografi orang, itu hanya hanya dalam satu cetakan itu saja tuh udah selesai ceritanya. Itu komik annual. Kemudian ada webcomic. Webcomic ini tuh salah satu apa sih ya, buka salah satu website atau salah satu situs yang sedang digemari sih saat ini untuk para penggiat komikus, karena di sini kita tuh bisa mengupload karya kita secara gratis atau memamerkan karya kita secara gratis di webcomic ini, dengan kita bisa membuat komik itu berepisode atau apa. Jadi halamannya lebih panjang, ceritanya lebih panjang, dan ini tuh banyak banget ceritanya atau banyak banget judulnya atau temanya tuh ada di web ini. Contohnya tuh kayak ada di Webtoon, ada di Ciayo, ada di Cosmic, atau banyak di luar negeri pun ada juga. Kemudian ada comic book. Comic book adalah jenis komik yang dikemas dalam bentuk buku fisik, komik yang biasanya dijumpai di toko buku terdekat. Ini tuh yang biasa kita tahu lah di section komik di toko-toko kayak di Gramedia, terus Gunung Agung, atau di daerah Jogja apa itu. Itu tuh biasanya di situ. Oke, lanjut. Nah, langkah-langkah mudah membuat komik. Lanjut.
Nah, dalam buku membuat komik masih dalam karya masih karyanya Scott McCloud, ada dua hal dasar yang harus dicapai dari sebuah karya komik, yaitu satu, pembaca bisa memahami cerita dan pembaca bisa membaca cerita sampai selesai. Nah, yang kedua adalah untuk mencapai tujuan pertama, maka diperlukan adanya komunikasi yang jelas. Dan untuk mencapai tujuan kedua, juga kita diperlukan adanya elemen yang dapat membujuk pembaca agar tetap mengikuti komik tersebut. Oke, lanjut. Dari dua poin ini kita tuh akhirnya dipecah menjadi lima cara kita untuk membuat komik gitu. Yang pertama adalah choice of moment. Kita harus menentukan momen yang akan kita masukkan ke dalam sebuah komik. Dari cerita yang kita maksudkan, kita harus bisa membagi gambar apa yang akan kita masukkan untuk menjelaskan bagian dari cerita tersebut, sehingga tidak perlu membuat panel berlebihan hanya untuk menjelaskan suatu adegan. Jadi kita tuh harus merapikan lah. Maksudnya ketika kita udah punya ide, kita udah punya tema cerita, kita tuh harus mulai memasukkan uh, apa sih yang ada di kepala kita tuh ke dalam kertas atau ke dalam panel gitu. Bagaimana sih merapihkannya itu tuh kita harus mulai menentukan, nah, terus menentukan momennya, menentukan temanya gitu sih. Oke, lanjut. Nah, uh, choice of frame, tentukan jarak antara frame dan sesuaikan dengan angle yang akan kita momen tersebut, sehingga terciptalah alur membaca yang nyaman. Apabila kita bisa memanfaatkan frame dengan baik, kita bisa membuat gambar keluar dari frame. Ini tuh kayak kita setelah kita menentukan lah isi semua ceritanya atau kita sudah menentukan alur ceritanya, kita mulai merapihkan frame by frame. Maksudnya memasukkan tiap adegan di frame by frame. Nah, ketika kita sudah memasukkan, biasanya kita menemukan kayak, wah ini frame yang ini bagus nih kalau kita agak dibuat over atau dibuat lebay. Nah, itu tuh kita mulai ngeraciknya tuh di situ. Kayak di contohnya ini kan kayak si karakter ada yang keluar dari panel, ada yang tiba-tiba masuk ke lubang hitam, itu tuh kayak membuat kita yang menyesuaikan gitu loh. Ketika kita sudah jadikan itu sebuah frame, di dalam satu frame tuh kita bisa lebih liar sebagai kreatornya mengeksplornya gitu. Lanjut, choice of image. Kita harus bisa menentukan karakter, menyatukan karakter, objek yang kita gunakan juga environment dalam frame secara jelas. Gunakan shading dengan baik supaya terlihat lebih jelas yang berada di depan atau belakang. Jadi penggunaan ketika kita sudah mulai coloring atau kita tuh harus jelas mana sih yang jadi poin utama di cerita, apakah karakter, apakah backgroundnya, apakah si fokus kepada hanya balon katanya gitu. Kita tuh harus jelas. Nah, itu tuh biasanya menggunakan environment cara penggambarannya. Jadi misalnya kita berfokus pada orangnya, kita harus lebih detail di orangnya, backgroundnya agak agak lebih blur atau kayak gitu-gitu sih, lebih lebih di situ penempatan bagaimana cara kita menentukan image-nya. Kemudian lanjut. Nah, ini choice of word. Inilah kata-kata yang menjelaskan informasi dari cerita dengan jelas juga cocok dengan gambar yang ada. Ini tuh seperti ya udah ketika kita sudah merapikan semua itu, kita sudah mulai harus membuat alur ceritanya. Atau pokoknya kita memasukkan ide dari panel-panel tadi, ide dari frame atau ilustrasi tadi, dan dibuat ada percakapan seperti supaya si ilustrasinya ini lebih hidup. Nah, oke, lanjut adalah choice of flow. Nah, gunakan cara baca yang biasa digunakan, yaitu mulai membaca dari mata atas kiri ke kanan bawah. Membuat pembaca mudah mengikuti flow per panel yang dibuatnya. Nah, biasanya kan kita ada dua nih cara baca. Biasanya kita kan baca komik tuh ada komik Eropa dan komik Jepang. Biasanya kalau komik Jepang itu biasanya arah bacanya dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, kalau cara baca umum atau yang biasa dilakukan di cara baca Indonesia atau Eropa tuh biasanya dari kiri atas ke kanan bawah. Ya normalnya sih yang sering digunakan yang cara baca kiri atas ke kanan bawah. Nah,
Sudah sih. Itu tadi kita sudah meracik cara membuat komik. Nah, manfaat membuat komik ini sendiri adalah eh, untuk mengembangkan daya imajinasi kita terhadap kita bagaimana kita bisa menyampaikan karya gitu loh. Jadi kita nggak plek-plekan karya kita tuh kita buat terus ya sudah gitu selesai. Harusnya ketika kita ingin membuat karya tuh kita harus tahu isi apa sih karya kita tuh mau diarahkan kemana, dibawa kemana, kayak gitu. Terus melatih konsistensi dan disiplin dalam berkarya juga, karena kan kalau komik itu panel per panel dan halaman per halaman. Berarti kita harus bisa menjaga konsistensi tiap ilustrasi, tiap cerita, tiap background, tiap naskah, tiap sifat dari si karakternya itu tuh kita harus menjaga konsistensinya di situ. Terus melatih konsentrasi dan daya ingat kita juga kan. Konsentrasi yaitu kita tetap harus konsentrasi dalam ceritanya. Jadi kita terfokus pada cerita, tujuan ceritanya itu apa. Jadi kita nggak kepecah-pecah gitu loh ketika membuat komik. Terus nah, pasti ketika si karya ini kita udah publish atau sudah kita sebarluaskan pasti akan ada apa sih masukan dan kritik. Nah, di situ tuh kita harus bisa menerima agar untuk diri kita lebih berkembang. Nah, terus untuk menggali daya kreativitas kita sendiri dengan bisa mencari banyak tema. Misalnya kita fokusnya adalah di komik sport, berarti kita bisa menggali lagi kreativitas membuat komik apa yang tidak terpaku pada sepak bola, lebih tenis mungkin atau apa banyak. Terus meningkatkan kemampuan kita dalam merekam gambar itu seperti kayak kita jadi apa ya? Kita jadi elang gitu dari atas, jadi kita bisa melihat suasana, bisa melihat gimana sih ketika kita ingin menggambar karakter yang backgroundnya di lapangan. Nah, kita tuh jadi bisa merekam itu karena kita adalah seorang ilustrator yang terbiasa akan menggambar itu. Terus kepekaan kita dalam mengolah warna pastinya kan, karena kita ngubek-ngubek ilustrasi dengan sebanyak itu kan lama-lama kita jadi belajar bagaimana sih menentukan konsistensi warna, menentukan background warna tuh harusnya gimana gitu-gitu. Terus dari konsistensi dan uh, disiplin dalam perkara itu kita jadi menguasai teknik dan keterampilan menggambar. Dan juga komik itu adalah salah satu melatih kemampuan berkomunikasi kita lewat gambar dan cerita. Oke sih, sudah paling sekian dan terima kasih. Monggo kalau ada yang mau tanya. Terus maaf kalau penyajiannya terlalu cepat atau gimana nanti boleh ditanyakan lagi kalau kurang 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 jelas. Oke, terima kasih Mas Richard. Jadi itu tadi adalah salah satu cara-cara dan manfaat membuat komik ya Mas Richard ya? Ya kurang lebih. Kurang lebih Cara seperti kecil. itu. Ya. Itu secara garis besar mungkin ya, secara Ya garis ini. besar. Oke teman-teman, mungkin kuliah. ada yang mau bertanya atau mungkin pertanyaannya mau disimpan dulu, nanti terakhir mau ditanyakan. Kalau misalnya mau bertanya silakan, nggak apa-apa, tinggal open mic aja. Nanti biar dicatat sama teman-teman yang bertugas gitu. Silakan yang mau bertanya atau mungkin nggak ada pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan bisa kita lanjut. Tapi saya tunggu dulu sampai 19.35. Wih, kita tunggu dulu. Jadi teori yang udah disampaikan sama Mas Richard tadi itu bisa diaplikasikan di komik strip maupun komik yang skalanya lebih panjang, Mas Richard ya? Iya betul. Oh. Ya itu lebih ya sih benar bisa diterapkan lah. Jadi nggak Atau itu hanya udah apa penjelasan yang sudah sangat mudah sih sebenarnya untuk diterima. oke. Untuk ya biasanya kan kalau komik tuh ada kayak karakter-karakternya gitu kan, Mas. Itu biasanya menciptakannya seperti apa tuh? Kayak misalnya kan kayak Mas Richard dulu ada katak berbulu, terus sekarang karyawan baru itu kan pasti punya karakter-karakter kan. Itu untuk Ya, menciptakan karakter tersebut biasanya Mas Richard terinspirasinya dari mana nih? Mungkin dari temannya atau mungkin dari siapa gitu? ya. Biasanya sih terinspirasi lebih seringnya sih dari diri sendiri. Oh, diri sendiri gitu Karena ya. ya ketika kita membuat karakter yang terinspirasinya dari diri sendiri itu lebih
lebih gampang sih ngebawa si sifat karakternya ini, ya tinggal kita berkaca aja gitu. Nah dari ketika karakter itu kita bawa dari diri sendiri, kita tinggal kita tahulah mana sih sisi lucunya ketika bikin konten. Mohon maaf Mas Richard, itu ke mute. Ke-mute ya? Tiba-tiba ke Gimana mute. tadi? Ya, kalau misalnya dari karakter diri sendiri itu lebih enak bawa karakternya si Iya, karakter dan karena kita ceritanya. jadi tahu lah, kita bisa ngebawa, kita bisa memecah lah. Kita mau membuat cerita dari sisi sedih, kita juga ngerasain sedihnya. Kita mau bikin cerita dari sisi yang Itu lebih kena lah. Oh, iya benar. Jadi mungkin kita ketika bikin cerita atau bikin sebuah gambar yang menceritakan itu kan nggak harus lucu gitu Mas ya. Tergantung Iya, apa yang ingin kita sampaikan gitu kan. betul. Oke, nggak ada pertanyaan selama ini, mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke pembicara atau pemateri berikutnya. Mas Tubagus Mardika atau yang biasa disebut Paman. Terima kasih Mas Richard untuk waktunya. Nanti mungkin kita Sama-sama. lanjut di sesi tanya jawab. Siap. Oke, terima kasih Mas Richard. Lanjut ke Mas Tubagus Mardika. Silakan open mic. Halo. Halo Mas, gimana kabarnya nih? Tanya-tanya kabar dulu lah biar kayak. Baik dong, kan kita baru seminggu nggak ketemu nih. Oh iya, benar. Oke, mau langsung disampaikan materinya? Kalau iya saya buka ini nih. Oh, boleh deh. Atau mau kenalan dulu nih, siapa sih Mas Mardika ini? Tiba-tiba ngisi webinar. Iya, dipaksa sama teman-teman sebenarnya sih. Oke teman-teman, jadi Mas Mardika ini adalah salah satu ilustrator dari AS Roma. Oh, kalau kalian sering lihat tuh di Instagram atau di Twitter biasanya muncul gambar, nah itu buatannya Mas Tubagus Mardika ini. Gitu. Oke, langsung aja ke materinya mungkin Mas Mardika ya. Materinya udah dibuka belum ini? Dah. Oke. Kitab suci gokil. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mau malam mingguan sama kita di sini, nemenin kita ngobrol-ngobrol. Oke, langsung ke itu ya, panel pertama. Next. Ya. Klien nyari ilustrator yang kayak apa. Nah, jadi ini mungkin jawaban yang pernyataan yang saya ucapkan di sini berdasarkan dari perspektif saya sendiri ya. Mungkin kalau sebelumnya kalau ada yang salah, mungkin kalau gimana ya mau dimaklumi ya. Jadi klien itu nyari ilustrator yang bisa merepresentasikan apa yang mereka inginkan gitu. Bisa lewat cerita atau foto, bisa lewat cerita atau ilustrasi potret yang terkadang itu nggak bisa di cover oleh foto secara langsung. Jadi tugas ilustrator kan di situ ya, misalkan kayak kita menggambarkan atau merespon suatu peristiwa dari kejadian yang baru saja gitu, langsung si klien minta kita untuk menggambarkan itu menjadi suatu cerita gitu. Langsung next ke slide berikutnya. Kita dipilih dari ribuan. Oke. Mungkin kita dipilih karena kita udah punya karakter ya, mungkin ya. Karakter yang beda dengan ilustrator yang lainnya. Buat saya itu penting ya. Karena itu nanti yang bakal klien kita bakal merasa kayak, oh ini loh yang beda daripada yang lain gitu. Gimana ide terkait di sport industri? Langsung ke slide berikutnya mungkin ya, opsinya. Nah, jadi ada dua cara untuk kita berkarir di sport industri ini. Yang pertama, nunggu jemputan. Nunggu jemputan ini dalam artian gini kawan, kita
selalu konsisten bikin karya terus ya. Nanti kita posting ke platform yang kita pilih apapun itu. Kemudian langkah berikutnya kita bisa langsung ketuk pintu. Ketuk pintu kita teman-teman pasti udah familiar dengan aplikasi LinkedIn kan ya. Nanti kita bisa melihat di situ klien yang mungkin bakal potensial untuk kita bisa langsung ketuk pintu, memperkenalkan diri, menawarkan jasa dan sebagainya. Analoginya seperti ini loh, kayak kita seolah kayak marketing di LinkedIn itu kita kayak marketing untuk menjual jasa kita. Nanti barang produk jualan kita tuh yang ada di etalasenya tuh bisa ada di Behance atau Instagram gitu. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Gimana menentukan pasar yang tepat? Nah, ini mungkin ada kaitannya sama yang pertama tadi ya, kayak kita sebenarnya dituntut untuk menemukan style kita sendiri gitu. Memang ilustrator tuh ada dua ya sepertinya ya, ada yang generalis, ada yang spesialis gitu. Mungkin yang generalis itu bisa untuk banyak kesempatan untuk kayak beberapa style yang mungkin bahkan mungkin yang enggak dia banget gitu. Jadi di situ pasarnya dia terbentuk lebih luas. Sedangkan yang spesialis ini lebih fokus sama mungkin satu atau dua style yang sangat mewakili karakter dia banget. Tapi nantinya klien itu bakal kayak seolah menemukan menemukan sesuatu yang untuk benar-benar mewakili apa yang mereka butuhin gitu. Jadi kita nggak perlu sampai ngikutin pasarnya, misalkan nih ya, kayak yang lagi ngetren sekarang style A gitu. Kita lantas ngikutin ini, besok style ini, karena yang lagi ngetren ganti lagi gitu. Kita nggak bakal ada habisnya. Tapi dua-duanya itu nggak salah menurut saya. Tinggal kita sendiri yang memilih nantinya. Gitu. Oke, lanjut. Oh, udah selesai. Oke, udah selesai kayaknya. Mungkin ada teman-teman yang pengen ditanyain, tapi tanya aja sama saya. Oke, itu tadi adalah sedikit penjelasan yang mungkin padat, mungkin terkesan sedikit, tapi isinya itu daging semua ya. Weh. Jadi Mas Tubagus ini seperti kalian bisa tahu adalah salah satu ilustrator yang udah hampir gambar buat tim-tim Eropa Mas ya, hampir semua kayaknya. Bundesliga yang belum saya. Bundesliga belum sempat Mas. Iya, ya, oke. Doain aja semoga. Berarti rata-rata liga apa? Liga Italia, apa Liga Inggris kebanyakan? Apa ya? Kalau tahun kemarin tuh kebanyakan dari Liga Perancis, hampir semua tim papan atasnya alhamdulillah ya. Oke, gokil. Oke, mungkin teman-teman udah dua pemateri, mungkin bisa langsung bertanya. Ada yang mungkin mau ditanyakan, Mas, gimana sih cara ngetuk pintu via LinkedIn? Mungkin kayak gitu atau apa kayak banyak lah yang mungkin bisa kalian harus kerok dari Mas Tubagus dan Mas Richard ini agar ketika kalian ingin merintis karir di dunia industri olahraga atau khususnya sepak bola ya itu bisa langsung punya pegangan nih dari apa yang sudah disampaikan sama Mas Tubagus sama Mas Richard. Mungkin oke, silakan yang mau bertanya. Mungkin sekitar 3 atau 4 penanya ya, nanti kita akan bisa rangkum untuk Mas Tubagus dan Madiga. Oh ya, buat yang bertanya, sekali lagi saya ingatkan bahwa bakal ada giveaway menarik nih dari Noto Jember. Jadi buat yang bertanya nanti kita akan pilih buat dikirimi satu bingkisan dari Noto Jember. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung open mic atau mungkin kalau yang malu-malu open mic atau open cam bisa langsung tulis aja pertanyaannya di fitur chat yang ada di Google Meet. Oke, ini udah ada satu pertanyaan atau mungkin kita tunggu 2 atau 3 pertanyaan berikut lanjut atau mungkin mau dijawab dulu, Mas. Ada yang resen tuh.
Oke, nah ini ada pertanyaan. Oke, kita tunggu sampai 4 atau 3 pertanyaan lah ya. Nanti kita akan. Oh, ini ada yang open mic, Mas Hernandez Jo. Mau bertanya, Mas? Atau gimana? Kalau mau bertanya silakan, nggak apa-apa, open mic aja dulu. Resen. Sorry Mas, tadi mic-nya kebuka, sorry, belum. Oh, enggak. Ya udah, sorry. nggak apa-apa, Mas. Tadi ada yang bertanya, Mas Bramantia. Mas Bramantia ki mana? Bramantia. Oke, Mas Bramantia. Halo. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Bramantia. Mau tanya, apakah ini ya buat full terjun di buat jadi ilustrator bola tuh menjanjikan apa tidak gitu. Terus gimana sih tips dan triksnya buat dapat kontrak terbaik dari klien gitu loh. Maksudnya apakah bagusnya tuh kontraknya gimana sih, per ilustrasi atau bulanan atau kontrak tahunan gitu-gitu sih Mas. Mungkin bisa sharing-sharing di situnya gitu sih. Makasih. Oke, itu tadi Mas. Mungkin yang bisa menjawab ini Mas Mardika ya, seperti kita tahu gitu kan. Mas Mardika udah lalang buana di Eropa. Itu tadi pertanyaannya, apakah bekerja di sport industri itu menjanjikan, dan mungkin gimana caranya, trik-trik untuk mendapatkan kontrak terbaik gitu ya Mas Bramantia ya, kurang lebih ya. Iya betul Mas, betul. Oke, silakan dijawab Mas Tubagus Mardika. Untuk menjanjikan itu sepertinya relatif ya. Cuman kan kita balik ke passion kita ya. Kalau kita benar-benar emang berangkat ke industri ini berawal dari suka, itu pasti kita bakal gimana caranya ini bakal jadi bakal jadi cukup buat kita, bahkan bisa jadi mata pencaharian yang kebetulan saya sendiri sebenarnya baru terjun di sini tuh 2018 ya, di industri ini. Jadi alhamdulillah buat saya ini sangat layak lah menurut saya pribadi gitu. Kemudian yang kedua tadi kontrak ya. Sebetulnya ada dua opsi ya. Jadi misalkan seandainya klien kita entah itu klub bola profesional atau media ya, biasanya kalau mereka menyodorkan kontrak itu biasanya kita bakal diikat di situ, yang mana kita nggak ada kesempatan ya, memang tidak diizinkan untuk mengerjakan suatu artwork untuk bisa dibilang kompetitor lah gitu. Kalau saya sendiri lebih memilih untuk itu ya freelance, kayak semacam kasarnya tuh kayak beli putus gitu. Jadi satu project per project gitu. Itu sih jawaban dari saya. Tapi itu balik ke teman-teman juga lebih nyaman yang mana gitu. Oke, gila. Itu tadi salah satu jawaban dari Mas Tubagus ya. Sangat menjanjikan Mas Tubagus ya. Buat saya pribadi ya, tapi kan ini balik ke teman-teman juga kan ya. Oke. Gimana Mas Bramantia, udah terjawab untuk pertanyaannya? Mungkin masih kurang, nggak apa-apa, keruk aja terus Mas. Iya, nggak apa-apa. Soalnya eman kalau misalnya nggak dikeruk Mas Tubagus ini, pengalaman dan skillnya itu bisa dikeruk banget ini Mas, dari Mas Tubagus ini. Udah terjawab Mas Bramantia ya? Oke, sepertinya sudah terjawab. Kita Makasih, lanjut. Bramantia ya udah tanya-tanya. Oke. Sudah Mas. Paling tambahan boleh? Boleh Mas. Boleh. Sekalian ya, biar mendalam gitu. Iya, boleh. Keruk aja sekalian Mas, keruk sampai habis. Biar plong. Buat maintenance klien tuh gimana ya Mas? Mungkin ada tripsnya gitu buat mungkin klien repeat order gitu-gitu mungkin. Oh gitu. Mungkin ada tipsnya tersendiri dari Mas Tubagus. Kalau saya sendiri sebenarnya kayak pendekatan dengan klien ini lebih ke personal ya Mas ya. Jadi mungkin memang istilahnya saya pekerjanya, dia kliennya gitu. Cuman pada prakteknya itu saya lebih menempatkan mereka ini sebagai teman gitu. Jadi ada ataupun nggak ada pekerjaan tuh kita kayak tetap ada aja komunikasinya gitu.
secara nggak langsung kayak mereka bisa ingat kita terus gitu. Bahkan nih kayak misalkan ada suatu ketika ya kayak saya menawarkan jasa ke suatu klub gitu, mereka menolak gitu, tapi ya udah kan menolak gitu ya. Cuman beberapa hari kemudian saya dikontak oleh klub lain yang ternyata itu infonya didapat dari orang yang menolak saya tadi gitu. Jadi intinya kita tetap bisa berteman dengan mereka. Seperti itu. Makasih Mas Bramantia. Oke, berarti itu tadi ya jawaban dari Mas tuh bagus ya. Mungkin bisa jadi temen akhirnya mungkin nih kalau misalnya Iya, betul. tolak atau gimana gitu ya. Ya. Oke Mas Bramantia udah oke pertanyaannya. Kalau misalnya udah oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari teman-teman. Udah banyak banget nih yang tanya di kolom chat nih. Ada dari Mas Hanzel. Izin bertanya untuk kedua pemateri ketika sedang buntu dalam proses kreatifnya, apakah ada cara andalan atau tempat mencari referensi supaya ide kreatifnya bisa berjalan lagi? Mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Karena Mas Tubagus sudah menjawab, mungkin Mas Richard dulu kali ya. Mas Richard dulu buat Silakan, menjawab pertanyaan dari Mas Hanzel ini. Silakan, Gimana Kak. ketika buntu itu, apakah ada cara andalan atau tempat mencari referensi biar ide kreatifnya itu bisa jalan lagi? Baik, kalau dari saya sendiri sih ya, ketika buntu berarti saatnya rehat sebentar sih sebenarnya. Karena udah buntu, kalau kita paksain juga kadang malah jadi apa? Jadi nggak jelas karyanya. Nah, cuma jangan terlalu lama sih ketika kita refreshing atau rehat sebentar. Nah, biasanya kalau saya tuh rehat sebentar sambil cari referensi ya, dengan cara itu referensinya biasanya sih nyarinya di Instagram atau di Pinterest, Behance, atau di Dribble. Banyak sih, banyak cara lah untuk mencari referensinya sih, seperti itu. Tapi yang pasti jangan terlalu, ketika sudah buntu jangan terlalu dipaksakan banget, malah nanti karyanya jadi terlalu memaksa gitu sih. Seperti itu mungkin. Oke, mantap. Mungkin bisa dilanjut ditambahin dari Mas Tubagus. Kalau saya tipe yang gini loh, ketika kita lagi butuh gitu ya, saya malah nggak gambar sama sekali, malah melakukan hal lain yang di luar itu. Ya kayak misalkan keluar kemana, jalan, atau nonton film sama mendengarin musik itu salah satu terapi buat saya. Kadang-kala kayak abis nonton film yang bener-bener kita senang gitu ya, kita abisnya tuh aku bakal gambar ini gitu. Contohnya kayak misalkan nonton film superhero, misalkan kemarin lagi nonton film hero gitu, terus kita senang gitu, nanti kita bisa kayak mengaplikasikan itu ke ilustrasi bola. Itu kalau saya sih seperti itu biasanya. Oke. Makasih sama-sama Mas Hansel. Silakan Bapak Wildan kembali. Mohon maaf, Bapak Wildannya lagi izin sebentar ke kamar mandi. Dia kayak Vincent sama Desta ya. Iya. Lagi on air kamar mandi mulu. Maaf ya teman-teman. Mungkin sambil bacain yang lain aja kali ya. Menunggu Bapak Wildan. Ini ada beberapa pertanyaan dari Mas Hernandez. Mau open mic? Mas Hernandez? Atau mau dibacain aja? Oke, jadi dia nanya nih, izin bertanya abang-abang semua, bagaimana menghadapi klien yang brief untuk desainnya itu kurang jelas dan mempunyai atasan yang tidak ngerti desain. Nah, sehingga kadang mentok buat bikin desainnya. Ya maaf kalau katakannya belepotan ya Bang. Ini Mas Richard nih, karena pasti berurusan banyak sama teman-teman desainer pas lagi di media. Gimana Mas?
Yang pasti sih ketika kita mendapat brief yang kurang jelas itu emang kadang di kitanya juga agak nyesek ya, kenapa desainnya nggak jelas. Cuma kadang kita lebih mencari apa sih briefnya. Terus seperti kita mencari tahu dulu apa mau dari si klien ini. Kita cari tahu mungkin dengan bahasa yang sesimpel mungkin, bahasa yang buat klien itu paham gitu. Kita coba cari tahu dari situ supaya kita tahu mau klien tuh sebenarnya apa dari brief yang nggak jelas ini. Terus semisal bisa menyisipkan sedikit edukasi mengenai desain itu lebih enak lagi. Jadi kayak kita ngasih tahu sebenarnya desain tuh begini loh Pak, mulainya seperti ini, enaknya tuh seperti ini. Kadang tuh klien kalau diedukasi seperti itu mereka malah seneng. Jadi dia mikir, oh ternyata harus serapi ini ya ketika kita bikin brief. Jadi mereka tuh malah jadi belajar juga, kita juga jadi belajar memahami sih klien itu yang maunya apa gitu sih. Sebenarnya kita buat seperti jadi buat ngobrol aja, dibuat ngobrol lebih santai aja biar nggak terlalu kaku. Kadang mereka ngasih brief nggak jelas itu karena mereka bingung menanggapi kita gitu loh. Mereka tuh kayak takut salah juga ngasih tahu ke kita, atau kita juga takut ngasih tahu ke mereka kayak gitu sih. Coba dibikin cair sih buat menemukan hasil brief yang jelas gitu. Mungkin dari saya Siap. itu. Oke, Mas Mahar juga mungkin mau nambahin, mungkin kaitan bukan ke desain kali, mungkin di brief tapi buat bikin artwork atau ilustrasi. Pernah gak ngalamin yang briefnya kurang jelas? Terus lu gimana buat ininya? Hampir makanan sehari-hari. Kadang-kala gini ya, kadang-kala brief yang panjang lebar tadi itu ketika udah jadi kayak ya elah gini doang kayak gitu kan ya kadang-kala ya. Nah, jadi untuk kalau saya sih menyiasatinya sih setelah kita baca tadi langsung kita bikin rough sketch gitu loh, kayak gambar oret-oretan lagi gitu. Kayak kita langsung tunjukin ke klien kita, seperti ini kah yang Bapak mau atau yang Anda mau gitu. Kalau enggak, kadang kan gambar itu sangat mewakilin. Oh, enggak kayak gitu, ininya mesti gini. Nah, seperti itu biasanya. Itu lebih mempersimpel buat saya karena kan kayak klien terkadang punya kendala yang sama dengan kita, yaitu bahasa gitu ya. Terkadang seperti itu. Oke, seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Makasih Bang abang-abang Hernandez. semua. Ya Bang, Oh, makasih Bang. Sama-sama, Bang. Kayaknya Mas Wildan lagi ada masalah nih. Sudah Oh, balik. Silakan. Sorry kembalikan tadi. lagi mic-nya. Oke, terima kasih Pak Uban yang udah membackup ketika saya ke toilet. Sorry. Sudah bersih, Wil. Tadi Pak Oke, tadi Mas Hernandez sudah kejawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini ada yang panjang juga ya nih. Ini dari Mas Girin. Mas Tubagus dan Mas Richard, gimana cara mengenalkan style baru kita di antara style yang udah laku di pasaran? Apakah cukup dengan upload-upload aja? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang fenomena tracing foto pemain bola tanpa mencantumkan nama fotografernya? Wah, ini mungkin udah sering banget ya kita diskusi secara gamblang di komunitas kita. Mungkin boleh dari Mas Richard dulu atau Mas Tubagus dulu nih yang mau menjawab? Richard dulu deh. Nanti saya nyoba jawabannya Richard saya. Saya mau main aman dulu ya, Pak. Tukang lempar memang ya. Lempar. Silakan Mas Richard untuk menjawab pertanyaan dari Mas Gidi. Bagaimana mengenalkan style baru di antara style yang sudah laku di pasaran? Ya dengan cara kita membuatnya secara konsisten. Konsisten dalam artian ya upload tetap sering atau terschedule sih. Sebenarnya konsisten itu bukan tiap hari, tapi lebih bagus adalah konsisten itu terschedule atau bertema. Misal kayak ada momen Piala Dunia, kita ikuti temanya, atau ada momen Liga Inggris, kita ikuti. Itu lebih terlihat juga malah. Terus kalau di sosial media itu fokusnya pada hashtag. Biasanya orang tuh bisa lihat karya kita tuh melalui hashtag. Sekarang malah bisa berbayar kan. Kita kalau di sosial media di Facebook, Instagram, Twitter,
asal kita bisa berbayar mempromosikan karya kita bisa pakai buat mempromosikan style karya kita, karya kita yang dengan style baru itu lumayan supaya lebih terkenal. Terus dengan cara apa lagi? Dengan cara kita masuk ke komunitas. Memasuk komunitas itu adalah untuk ranah diskusi kita atau ranah memperkenalkan karya kita kepada orang supaya kita juga tidak terlalu kaku, maksudnya tidak terlalu anak baru kok tiba-tiba ini. Nah, dengan adanya komunitas itu tuh kita jadi lebih lebih ada diskusi, ada perkenalan, pertemuan, jadi menambah relasi, jadi bisa memperkenalkan karya kita gitu sih. Dan ya salah satunya itu dengan ikut kontes mungkin atau ikut pameran, banyak cara sih sebenarnya. Yang penting kitanya aktif sih, aktif aktif mencari aktif lah untuk memperkenalkan karya kita sih. Untuk fenomena tracing pemain bola yang tidak mencantumkan fotografernya adalah sebenarnya sebenarnya kalau fenomena tracing itu sih fenomena yang sudah lama ya. Biasanya tuh orang tracing itu tuh seperti orang apa ya? Sedang mencari jati diri atau ingin sedang mulai berkarya. Nah, biasanya kan orang itu akan ketika ada orang nih melihat karyanya tracing terus ada komen, wah ini tracing nih. Nah, orang tuh menghujat ketika itu tahu adalah konten tracing. Padahal yang baik dari kita adalah, oh dia tracing. Alangkah baiknya coba kita edukasikan bahwa sebaiknya jangan tracing atau ketika kamu tracing sebaiknya cantumkan fotografernya. Lebih ke meredam emosi kita untuk menghujat, lebih baik kita coba mengedukasi karena hal kayak gitu tuh sangat sering berulang. Nah, si orang yang tracing ini ketika dia dihujat, dia malah justru akan ciut kan, atau akan menghilang atau rasa ingin berkaryanya tuh jadi malah hilang ketika dihujat. Beda cerita kalau kita coba edukasi. Kadang malah mereka ketika dicoba kita edukasi malah merasa, oh begitu ya, tracing itu sebenarnya tidak salah, tapi itu adalah sedikit kesalahan karena tidak mencantumkan sebenarnya. Tapi itu adalah proses juga buat kita untuk menemukan karya ilustrasi kita yang seoriginalnya kita lah nanti ke depannya. Kayak gitu sih. Seperti itu mungkin dari saya. Mau ditambah Bapak Mahardika. Silakan ditambah atau ditambal dari Mas Iya, Richard. ditambah. Kalau sebenarnya jawabannya kurang lebih sama ya, soalnya kita udah sering diskusi sama apa ya, sebenarnya tracing itu kalau untuk era sekarang tuh udah kayak kebutuhan sih mungkin ya, karena gini, kadang kita dituntut serba cepat gitu ya dengan deadline yang sangat singkat gitu. Tracing ini bisa membantu kita buat bahan cetakan gitu loh. Cuman mungkin yang saya maksud tadi di tracing pose sih mungkin ya, bukan yang foto. Yang kalau yang foto mungkin ya memang ada baiknya seperti yang ditanyakan Mas Didin tadi ya, kayak nggak ada salahnya sih kita untuk mengapresiasi fotografernya mungkin ya sebagai source, kayak mungkin biasanya kita dapat dari Getty atau dari Reuters ya, mungkin ya nggak ada salahnya juga sebetulnya gitu. Atau juga kita juga mengapresiasi karya foto yang nantinya bakal kita pakai untuk karya gambar kita gitu. Seperti itu sih mungkin. Oke, berarti intinya adalah tracing itu sebenarnya bagian dari proses menemukan dari karakter ilustrasi itu sendiri ya sebenarnya. Terus misalkan kita udah punya karakter yang kuat, contoh kayak Richard yang mungkin yang udah karakternya udah kuat gitu, mungkin ya mau tracing atau enggak juga bakal tetap kebaca gitu. Bakal tetap kelihatan siapa yang gambar sebenarnya gitu ya Pak Man ya. Betul. Jadi cetakan aja sih, nggak usah sampai ke hati juga sih tracing itu, cukup di luar aja. Oke, mungkin yang dikhawatirkan Mas Didin juga gini mungkin ya, kayak kita jangan sampai terlalu tunduk banget sama bahan gitu loh. Yang mana ketika bahannya itu nggak bagus, kita kayak cari bahan lain lah gitu. Gambarnya jadi jelek atau ya mungkin cari bahan lain kayak gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu jawaban dari Mas Richard sama Mas Tubagus. Jadi itu sebagai bentuk dari proses seseorang ilustrator untuk
mencari karakternya dalam membuat ilustrasi itu sendiri. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Mas Destra Arya. Ini Pak Mungkas nih, benar-benar nih. Bagaimana cara menentukan harga ilustrasi? Jadi kan mungkin ada yang takut nih, mungkin entah kemurahan atau kemahalan atau mungkin nggak sesuai sama harga pasaran gitu. Mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Mas Tuh Bagus dulu sebenarnya, sepertinya yang bisa menjawab ya, karena ya tahu lah. Silakan Ya, Mas Tuh Bagus menjawab. ini saya mencoba jawab dari pengalaman saya aja ya. Jadi mungkin jawaban saya sama Richard atau dari teman lain pasti mungkin beda ya. Kalau buat saya tuh harga tuh kan balik ke value kita dulu ya. Mungkin ketika kita masih baru memulai, kita juga pasti belum tahu berapa harganya gitu. Kita bisa memperkenalkan dulu karya kita seperti ini. Kita mungkin apa ya namanya, dengan berkomunitas atau berteman dengan teman-teman yang seprofesi tadi kan bisa saling sharing ya kisaran harga dari segini gitu. Jadi misalkan kita udah menentukan harga sekian gitu, ya nggak apa-apa misalkan itu dianggap kemahalan dan ternyata nanti klien menawar gitu. Kita nggak apa-apa. Mungkin ada cara kayak katakan kita menentukan harga sekian, itu yang udah jadi harga kita gitu. Terus klien menawar, nggak apa-apa. Nanti mungkin kita solusinya kayak kita mengurangi detail-detail yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan untuk harga tinggi kayak gitu mungkin. Gitu. Mungkin Richard mau nambahkan mungkin. Kalau pengalaman dari saya biasanya ketika dia tanya berapa sih harga ilustrasinya, biasanya kita tanya lagi, kamu adanya berapa? Nah, biasanya setelah dia sudah menyebutkan angkanya, biasanya kita coba cari rata-ratanya. Rata-rata misalnya ditinggikan atau direndahkan. Di situ sih paling. Nah, di situ nanti kita akan berproses lah. Kalau kita awal-awal ya, kalau awal-awal tuh saya dulu gitu, coba kita tanyalah budget mereka tuh berapa gitu sih. Nah, itu mulai dari situ kita coba menghitung-hitung. Mungkin itu sih. Oh iya, sama tambahin dikit mumpung inget ya. Terkadang kita tuh terlalu terjebak sama price list kita sendiri kadang ya. Iya nggak sih? Kayak Betul. itu kadang kala itu bisa dieksploitasi sama klien itu. Misalkan harganya berapa sekian gitu. Nanti klien tuh bisa dengan harga segini nanti dapatnya apa gitu. Mending lebih baik seperti yang Richard tanya tadi. Harga saya sekian, tapi saya tetap terbuka untuk negosiasi. Kalau saya kan gitu. Harga saya sekian, jadi bukan saklek di harga segitu. Harga saya sekian, tapi tetap terbuka untuk negosiasi. Jadi misalkan budgetnya Bapak berapa gitu, kita masih tetap bisa kerja bareng kok. Dengan penyesuaian dari kesepakatan bersama gitu. Betul. Ada ini sedikit tambahan pertanyaan, harga sekian itu berapa Mas Tuh Bagus? Boleh tahu nggak? Mungkin bisa di-spill gitu angkanya. Nah, Atau bagus itu. atau harga ini terspesifik kepada Mas Tuh Bagus. Richard. Di sini yang senior ya. Oh, iya. Mungkin ini ya, mungkin nggak harus gamblang berapa, mungkin range atau gimana gitu aja. Biar ya ada bayangan lah mereka untuk teman-teman untuk menentukan, oh mungkin kalau Mas Tuh Bagus segini, mungkin aku di bawahnya deh atau gimana deh gitu. Di atasnya dong. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk harga tadi ya sebenarnya kita tergantung klien kita juga sebenarnya ya. Kadang kan kita ada klien dari melalui agensi gitu. Agensi itu biasanya nggak sebesar ketika kita dapat pekerjaan direct langsung dari corporate, entah itu klub atau apa gitu. Kalau agensi itu biasanya di bawah itu, cuman mereka bisa menjanjikan kita pembayarannya tepat waktu. Biasanya seperti itu. Oke, berarti tergantung juga siapa yang minta ya sebenarnya ya Paman. Oke, mungkin sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan sudah banyak banget ilmu yang
kita dapetin dari dua pemateri kita malam hari ini yang cukup keren sekali, keren-keren bahkan dari dua pemateri kita, ada Mas Richard Krisna dan juga Mas Tubagus Mardika. Mungkin terakhir, Eh, bisa nggak kita minta tips gimana sih caranya biar ilustrasi kita itu bisa punya karakter yang kuat sehingga orang-orang itu bisa tahu langsung, oh ini karyanya Mas ini, oh ini karyanya Mas ini gitu. Mungkin dari Mas Richard dulu deh. Apa ya tipsnya? Tetap berproses sih, tetap berproses, menerima kritikan, menerima saran, jangan baper. Jangan baper, terus selalu aktif aja. Jadi aktif berkomunikasi, aktif mencari referensi, aktif dalam segala hal dalam dunia berkesenian lah. Jadi di situ kita nanti akan menemukan titik di mana ini originalitas saya gitu. Seperti itu sih. Ya, betul. Oke. Silakan Mas Tubagus mungkin menambahkan sedikit atau banyak boleh juga. Dikit aja. Nggak, kita bisa memulai dari mengenali diri sendiri ya mungkin ya. Misalkan dari apa yang kita suka, terus apa ini di luar ilustrasi nih ya. Apa yang kita suka, seperti apa yang biasanya kita lakukan itu bisa kita tuangkan ke ilustrasi itu. Tempo hari waktu saya di Jogja, saya bertemu dengan teman saya juga kan. Beliau bilang bahwa goresan dari ilustrator itu sangat mewakili kepribadian orangnya gitu. Kemungkinan itu benar ya, kayak misalkan ada yang goresannya lugas itu menunjukkan orangnya nggak bisa bridging segala macam seperti itulah mungkin ya. Kalau saya sendiri kan saya suka komik-komik kayak komik Amerika gitu. Terus saya suka karakter antagonis. Jadi saya berusaha menggabungkan itu semua menjadi ke ilustrasi bola gitu. Mungkin sampai sekarang masih tetap belajar untuk memperkuat di sana mungkin. Prosesnya seperti itu. Tapi teman-teman pasti punya cara yang berbeda-beda sih. Kuncinya lebih ke kenalin diri sendiri dulu. Itu sih. Oke, berarti itu tadi kesimpulan dari gimana sih caranya biar ilustrasi kita itu punya karakter yang kuat. Yang pertama dari Mas Richard udah menambahkan bahwa tetap berproses. Dimana proses itu memang yang membentuk diri kita. Jadi terus ada juga dari Paman, dari Pak Tubagus, Mas Tubagus Mardika, bahwasanya gali aja diri kita sendiri, gali terus sampai nanti akhirnya dapat karakter yang bisa memunculkan salah satu ciri khas dari ilustrasi yang ada di ilustrasi kita. Bukan begitu ya para pemateri kita yang keren-keren pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih pengen stay, masih pengen tanya-tanya sama Mas Tubagus, mungkin bisa dilanjut setelah saya closing acara ini. Jadi yang mungkin masih pengen di Google Meet, masih pengen tanya-tanya, silakan. Saya mewakili Indonesian Football Artist mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di webinar ini. Ini menutup rangkaian webinar acara pameran dari Figura 2022 kami. Tentunya masih banyak kekurangan, kami mohon maaf atas kekurangannya, mohon dimaklumi dan mungkin kita akan bisa improve lagi di next event yang kita adakan gitu ya. Makasih banget buat Mas Richard dan Mas Tubagus Mardika, ilmunya sangat bermanfaat sekali, sangat gokil sekali buat tabungan teman-teman kita yang mungkin ingin berkarir di sport industri ya, sebagai ilustrator lebih tepatnya. Sekali lagi juga terima kasih buat dukungan dari Warung Mbah Sambat, Old School, Sport, dan Noto Jember yang menjadi sponsor kita pada acara malam hari ini, dan juga rekan-rekan dari media, ada dari Bola Love Football, Giornata Indonesia, olahbola.com, The Soccer Tribune, Podcast Bola Banget, dan Fandom Indonesia. Oke, jangan lupa buat besok hari terakhir pameran Figura Piala Dunia 2002 di Warung Mbah Sambat, Yogyakarta. Masih ada waktu buat ke sana, buat yang ada di daerah Jogja dan sekitarnya, silakan datang, silakan apresiasi teman-teman, karya teman-teman dari Indonesian Football Artist, posting ke sosial media, bless, pokoknya jangan lupa datang di pameran Figura 2022 di Yogyakarta. Oke, saya sebagai moderator Wildan Siwil pamit dulu. Kalau yang mau lanjut, monggo silakan
tanya-tanya aja ke dua narasumber kita. Sampai jumpa di webinar IFA berikutnya. Terima kasih teman-teman.